Nah, selanjutnya yaitu teman-teman sebaran dan budidaya Gondorukum. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Gondorukum ini merupakan getah yang kita ambil dari pohon tusam. Nah, sehingga untuk membudidayakan Gondorukum maka kita harus membudidayakan pohonnya. Caranya kita bisa ambil dari biji dari pohon tusam ini, lalu kita sapih, kita rawat, kemudian kita skarifikasi, kemudian dia akan menjadi benih. Kita tanam di polybag, lalu setelah siap untuk dipindahkan ke lapangan, maka kita pindahkan ke lapangan. Nah, selanjutnya yaitu kita pelihara dengan baik. Nah, sedangkan untuk sebaran dari pohon tusam ini sendiri, dia tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, teman-teman. Khususnya di Aceh, Tapanuli, dan Kerinci. Pohon tusam ini sendiri tersebar di berbagai wilayah Indonesia, tidak hanya di Aceh, Tapanuli, dan Kerinci. Namun, kita ambil contoh saja di sini, teman-teman. Selanjutnya yaitu selain tersebar di Indonesia, pohon tusam atau dengan nama ilmiah Pinus mercusi ini juga tersebar di Vietnam, Kamboja, Thailand, Burma, India, dan Filipina. Nah, teman-teman, selain itu saya akan menjelaskan juga tentang morfologi dari tusam ini sendiri. Nah, selanjutnya yang pertama, morfologi pohon. Nah, teman-teman, tinggi dari pohon tusam ini mencapai 20-40 meter dengan diameter 70 sampai dengan 90 meter. Bahkan apabila dia pohonnya sudah tua, diameternya bisa mencapai 100 sampai dengan 145 cm. Nah, untuk batang bebas cabangnya dia mulai dari 2 sampai dengan 23 meter. Untuk morfologi batang, dia batangnya pada tegakan yang rapat, maka batangnya akan lurus, teman-teman. Sedangkan apabila pada tegakan yang jarang, maka batangnya itu akan tumbuh tapi dia akan membengkok. Nah, seperti itu. Untuk banir, batang dari pohon tusam ini tidak mempunyai banir. Sedangkan daunnya berbentuk jarum dan panjangnya bisa mencapai 10 sampai dengan 20 cm. Untuk bentuk daunnya sendiri dia bersisik. Nah, selanjutnya morfologi pada bunga. Nah, tusam ini merupakan jenis pohon yang berbunga dan berbuah sepanjang tahun, terutama pada bulan Juli sampai dengan November, teman-teman. Nah, untuk morfologi dari bijinya, biji ini mempunyai warna kulit yang kering. Dia berwarna kering kecoklatan serta bentuknya juga bulat padat. Nah, untuk tajuk dari pohon tusam ini sendiri, dia tidak terlalu lebar, namun dia agak rapat, teman-teman. Dia agak rapat ini pada pohon yang muda. Nah, selanjutnya itu tajuk pohonnya ini berbentuk kerucut, dan juga pohon ini kadang-kadang dia berbentuk limas dan agak jarang, teman-teman, pada pohon yang tua. Selanjutnya, sistem penyadapan getah, yaitu dengan sistem bor. Dengan syarat diameter pohon itu 3 cm atau bisa juga 3 sampai 12 cm. Metode lain yang sering digunakan juga ada metode kuare, namun kurang ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu bentuk koakan. Bentuk koakan ini dilakukan dengan cara kerok kuat batang, kemudian kayunya dilukai sedalam 1 sampai 2 cm. Pelukaan ini yaitu sekitar 10 cm. Nah, pelukaan membentuk huruf U yang terbalik dengan jarak dari permukaan yaitu 15 sampai 20 cm. Selanjutnya bentuk V. Nah, teknik ini hampir sama seperti sebelumnya, tetapi berbentuk huruf V. Dapat pula dimodifikasi menjadi V ganda atau seri yang arahnya ke atas dan berbentuk seperti sirip ikan. Selanjutnya yaitu goresan atau guratan. Cara ini jarang dilakukan pada pinus, tetapi pada umumnya dilakukan pada akatis atau kopal karena kulit pinus tebal. Nah, goresan ini dilakukan dengan kemiringan yaitu 45 derajat atau melingkar. Selanjutnya, cara pemananan yang umum digunakan. Nah, pemananan Gondorukum ini biasanya dilakukan dengan cara penyadapan. Nah, metode yang digunakan biasanya akan mempengaruhi produktivitas getah pinus. Nah, metode yang biasa digunakan yaitu metode kuare. Nah, pada metode ini
biasanya pohon pinus disadap berusia lebih dari 10 tahun. Nah, kelebihannya yaitu mudah dilakukan, dan kekurangannya yaitu getah yang dihasilkan relatif kotor karena penampung dari getah ini terbuka. Nah, selain itu luka yang dihasilkan lebih lebar dan dalam, yaitu lebih dari 2 cm, yang menyebabkan luka akan sulit tertutup. Nah, pada proses penyadapan diberikan stimulansia anorganik berupa asam H2SO4 yang dapat meningkatkan produksi getah pinus. Ada faktor yang mempengaruhi getah pinus. Yang pertama, luas areal sadap. Nah, ketika areal sadap ini luas, maka getah dari pohon pinus ini yang dihasilkan akan lebih banyak. Yang kedua, kualitas tempat tumbuh. Biasanya pohon pinus ini tumbuh di dataran tinggi dan memiliki kelembapan yang cukup tinggi juga. Yang memiliki curah hujan biasanya lebih dari 2000 mm per tahun. Yang ketiga, ketinggian tempat tumbuh. Pohon pinus ini akan menghasilkan getah yang relatif bagus atau baik ketika dia tumbuh pada ketinggian kurang dari 700 mdpl. Dan juga sebaliknya, ketika dia tumbuh di dataran tinggi yang ketinggiannya lebih dari 700 mdpl, maka getah yang dihasilkan akan lebih sedikit. Yang keempat, periode pelukaan. Nah, pada periode pelukaan ini biasanya pada pohon yang berusia lebih dari 10 tahun. Karena makin tua dari usia pohon ini, maka akan semakin baik dari kualitas getah tersebut. Yang kelima, sifat genetis pohon. Ketika pohon pinus memiliki genetis yang baik, maka hasil dari getah tersebut juga akan baik. Cara pengolahan getah menjadi guandarukum. Nah, proses pemurnian getah yaitu yang pertama, pengenceran getah dengan terpentin. Yang kedua, pengambilan atau penyaringan kotoran kasar. Ketika kita melakukan pemanenan, maka akan ada kotoran-kotoran juga yang ikut serta, maka perlu dilakukannya penyaringan kotoran tersebut. Yang ketiga, pencucian dan pemisahan kotoran halus dengan penyaringan maupun pengendapan. Ada kotoran yang ikut serta ketika dalam pemanenan, maka perlu dilakukan penyaringan, yaitu bisa dengan cara pengendapan. Cara pengolahan getah menjadi guandarukum. Nah, proses selanjutnya yaitu pemisahan guandarukum dari terpentinnya. Proses ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pemanasan langsung maupun dengan pemanasan tidak langsung. Nah, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan untuk meningkatkan nilai produk, yaitu getah pinus. Nah, getah pinus yang telah dipanen kemudian dilakukan teknik pengolahan, yaitu penyulingan untuk meningkatkan nilai produknya menjadi guandarukum. Nah, untuk guandarukum sendiri bisa juga diolah menjadi beberapa produk yang kemudian kita bisa manfaatkan menjadi beberapa produk turunannya. Selanjutnya ada manfaat guandarukum. Nah, manfaat guandarukum ini biasanya digunakan untuk bahan sizing produk kertas dan produk sabun, bahan campuran dalam cat, vernis, tinta plastik, dan ban. Nah, ini merupakan beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan nilai produk guandarukum yang biasanya tidak hanya dijual dalam bentuk kristal-kristal seperti itu. Nah, biasanya juga produk-produk atau bahan mentah yang apabila telah diolah menjadi bahan-bahan yang bisa langsung digunakan itu memiliki nilai lebih daripada sebelumnya. Pemasaran guandarukum. Nah, seperti yang telah tertulis dalam PPT bahwasanya Indonesia merupakan negara terbesar ketiga setelah Cina dan Brazil untuk kontribusi produk guandarukum di dunia. Nah, artinya untuk pemasaran guandarukum dari Indonesia tidak hanya diperjualbelikan di dalam negeri saja, akan tetapi juga diekspor ke luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwasanya ternyata guandarukum memiliki manfaat yang begitu banyak, sehingga ia sangat diminati di berbagai negara. Nah, guandarukum ini biasanya diperdagangkan dalam bentuk kepingan padat berwarna kuning keemasan seperti